Ini benar, ana bacakan benar Ustaz. Tafadhal Ustaz, kita dengarkan dari Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tadi ucapan yang terakhir kan jazakillahi khairan. Karena kayaknya salah sasaran. Karena dia dititipkan sama emak-emak Ustaz. Oh gitu. Suruh ana bacakan. Masya Allah. Jadi ana bacakan sesuai, makanya ana kan nggak ganti Ustaz, bukan jazakumullah khairan. Yang nyuruh bacakan sih. Banyak lagi Ustaz, terbuka nanti Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Bang Harun, dia apa ini Ustaz? Oh kasih Ustaz Syafiq aja yang jawaban. Masya Allah. Wawal hakim Ustaz. Nah, gimana? Nah, Ustaz dulu yang jawab, baru ana mengaminkan. Jawaban saya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fadal. Ya Allah Ustaz, fadal Ustaz. Yang pengalamannya lebih panjang. Masya Allah. Dan yang ngurusi lebih banyak. Masya Allah. Bahaya ini. Nah, Salah sasaran. Lebih lengkap datanya daripada yang Masya Allah ya. Baru belajar. Fadal. Allahu Akbar. Taib, ana mohon izin untuk menjawab. Ada Ustaz Amis, sebenarnya beliau yang lebih harus menjawab karena beliau banyak hal-hal yang ruwet yang diurusin jemaah. Ini mungkin termasuk yang ruwet ya. Masuk bab muamalat ini sebenarnya Ustaz. Taib, ingat di antara tujuan pernikahan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Kita disuruh menikah sama Nabi SAW karena menikah itu akan membantu kita untuk menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang tidak punya kemampuan, maka solusinya adalah puasa. Apabila seorang laki-laki menikah dalam kondisi dia tidak punya kemampuan memuaskan istrinya, dan dia tahu hal itu sebelum menikah, maka dia telah menipu istrinya kalau dia tidak menyampaikan hal itu kepada istrinya. Karena sang istri tatkala menikah, dia kepingin menjaga kehormatan dirinya, dia juga menginginkan adanya anak-anak, tapi ternyata suami tidak terus terang. Sebaliknya seperti itu. Kalau ternyata ada masalah sama istri, juga tidak bisa memuaskan suaminya karena ada, ya mungkin ada kebutuhan khusus di diri dia, maka dia juga termasuk menutupin aib. Dan itu maksudnya, tidak tahu aib apa yang dalam dagangan ini Ustaz. Ini kan ada urusan sama dagang juga. Boleh dibalikin nggak Ustaz? Boleh itu kata Ustaz. Boleh dibalikin. Baik, solusinya apa? Kalau ternyata sebenarnya dulu suaminya nggak masalah dulu Ustaz. Tapi dengan bertambahnya umur, dengan banyak utang, terus kadang kala penyakit juga Ustaz, sehingga dia tidak dapat lagi memuaskan istrinya. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ustaz Am yang akan menjawabnya. Nah, fadhal Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ini kan pertanyaan kayak gitu Ustaz. Kalau melihat dari bagaimana pengalaman Ustaz Syafiq, ya saya sarankan. Ana nggak punya pengalaman yang gitu Ustaz. Afwan Ustaz. Maksudnya ya, agar Richard ya bisa dicas ulang, itu nampaknya perlu banyak olahraga Ustaz. Perlu banyak olahraga. Oh, banyak olahraga. Nah. Banyak olahraga. Betul. Siap. Antum mempersiapkan dengan banyak olahraga ya. Ana olahraga. Nah. Bukan orang tadi itu Ustaz, suruh olahraga Ustaz. Yang dianya makanya suruh saya olahraga, suruh Ustaz. beliau nyuruh antum Ustaz. Jadi dia yang suruh olahraga sebenarnya. Nah. Jadi Allah ya'in Ustaz. Tapi yang jelas istri kalau ternyata suaminya
Sebenarnya ada banyak sebab, Ustaz ya. Ada banyak sebab. Emak-emak ini juga harus paham ya. Ana pernah ketemu sama sahib, Ustaz, yang dia tidak bisa melayani istrinya. Karena dia udah gak berhasrat sama istrinya, Ustaz. Istrinya kalau ngomong, pedes, Ustaz. Jadi walaupun cantik, mama harus tahu, walaupun cantik tapi ngomongnya gak enak, itu suami jadi hilang rasa, Ustaz. Maka kalau seperti ini kita perlu mendengar dari kedua belah pihak. Siapa yang suaminya kayak gini, angkat tangan? Ini kan yang tanya mamanya, Ustaz. Bener enggak dia kayak gitu? Jadi yang merasa, angkat tangan coba jemaah. Bapak-bapak. Ini titipan dari luar atau dari dalam? Dari dalam, Oh, Ustaz. dari dalam, Sini. Masya Allah. Ini bukan dari orang luar. Ada di sini pelakunya ini, Ustaz. Gimana kira-kira, Ustaz? Jadi wallahu a'lam Ustaz. Jadi kadang-kala kita perlu mendengar dari kedua belah pihak. Terus ada seorang istri yang harus membantu suaminya. Karena tujuan menikah itu selain menyalurkan hasrat itu, kan juga ingin mendapatkan atau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang istri ketika mendapati suaminya bermasalah, berusaha untuk mengobatin. Bukan malah ngeledekin. Karena ada istri-istri yang malah apa? Bikin suaminya malah nggak berhasrat sama sekali. Dan alhamdulillah yang seperti itu bisa diobatin. Insya Allah bisa diobatin. Kadangkala ada suami-suami yang tidak bisa memuaskan istrinya karena dosa. Karena sejatinya orang yang banyak memandang yang haram itu akan menyebabkan kekuatan dia berkurang. Dan kepuasan dia juga ya berkurang. Tapi orang yang menjaga pandangan matanya, kemudian dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kekuatan kepada dia. Namun pada akhirnya kalau suami setelah diobatin, setelah berusaha ternyata memang masih belum bisa, Ustaz. Apakah boleh gugat cerai istrinya, Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini kesimpulan dulu saja. Oh, kesimpulan, nanti siap. Antum bertanya, antum menjawab, Ustaz. Intinya kalau penyakit seperti ini kan kembali kepada dua sebab ya. Pertama lemah fisik, yang kedua lemah mental ya. Maka perlu dikenali dulu ini. Latar belakangnya itu lemah fisiknya ataukah lemah mentalnya. Kalau lemah fisik berarti ranahnya ke dokter ya. Dokter spesialis kayak gini namanya dokter apa, Pak? Apa? Mantri sunat? Bukan. Kalau itu kembali kepada masalah kemampuan fisik ya. Misalnya apa misalnya? Hormonnya sudah mulai berkurang dan seterusnya. Itu ranahnya dokter saja. Barangkali nanti bisa konsultasi ke dokter terkait untuk kemudian mencari solusi yang lebih tepat. Tapi kalau kemudian masalah ini berangkat dari lemahnya mental, baik karena perbuatan maksiat yang sering dilakukan. Orang kalau terlalu sering menikmati yang haram, biasanya akan dicabut oleh Allah kemampuan dia dalam menikmati yang halal. Sehingga ketika barangkali ada di antara muslim ya, yang kemudian dia mengumbar pandangan matanya, bahkan waliyadzubillah, sampai mengarahkan kepada yang tidak benar, maka bisa jadi Allah cabut kemampuan dia dalam menikmati yang halal. Makanya dalam urusan, termasuk dalam urusan harta, ketika orang banyak memenuhi rizkinya dengan harta-harta yang haram, dia tidak punya keinginan untuk mendapatkan yang halal. Maka demikian pula dalam masalah seperti ini. Nah, fadhal. Jadi intinya berusaha. Kita tetap akan memberikan nasihat kepada beliau, obati dan diobati, diusahakan ya. Nah, kalau pada akhirnya tidak bisa, istri boleh gugat cerai, Ustaz? Insya Allah bisa jadi salah satu kalau alasan. Suami kan khulu. Ustaz, khulu Ustaz ya, khulu. Kalau suami istrinya tidak memuaskan dia, dia boleh tambah lagi. Suami, Istrinya tidak dapat, iya, di mana istrinya yang bermasalah. Istrinya bermasalah.
Suami boleh nambah lagi. Di mana istrinya tidak Bisa. bisa memuaskan Iya, suaminya. nah. Apakah suaminya boleh tambah lagi? Iya. Saya Kalau- tanya Ustaz. Oh, antum yang saya salah. Jadi antum yang tanya sama Ana? Iya, Ustaz? nah Ustaz. Masya Allah. Kayaknya jamaah bisa jawab semua. Masya Ustaz. Allah. Jamaah bisa jawab semua. Nah, insya Allah. Bagaimana bapak-bapak? Yang jadi masalah Ustaz, istrinya ngomong saya kurang apa? Masya. Kurang Betul banyak bapak-bapak? Oh betul bapak-bapak. Bukan saya yang jawab ya Ustadz ya. Semangat bapak-bapak urusan ini gitu. Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau suami tidak bisa memuaskan istri, memang solusinya tadi berusaha ngobatin, tapi kalau memang ternyata mentok, ya khulu kan gugat cerai. Istri Ustaz. punya hak untuk itu. Punya hak untuk gugat cerai gitu jamaah. Nah, siapa tadi yang tanya angkat tangan. Baik, ana rasa itu jadi pertanyaan pertama Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ya, Baik, Alhamdulillah. pertanyaan selanjutnya, ana dapat lagi pertanyaan. Oh, masih Tunggu ada. dulu, iya. Saya aja Ustaz yang membacakan. Ana yang dapat suatu dibacakan ke antum. Makanya kan tadi ana datang duluan, udah telat. Selalu yang namanya pembawa acara, moderator datang Masya duluan kan. Ini mohon maaf panitia ya. Moderatornya datang telat. Karena banyak yang menghadang di depan tadi. Baik, pertanyaannya Ustaz, tolong dijelaskan orang yang menjaga kesucian diri. Ini termasuk apa? Afaf Ustaz ya? Al-afaf. Al-afaf ya. Nah, gimana Ustaz cara menjaga? Dijelaskan orang yang Tolong dijelaskan orang Bagian yang menjaga apa yang dijelaskan kesucian ini, Ustaz? dirinya. Seperti apa sih orang yang menjaga kesucian dirinya itu Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Nanti saya aminkan. Ana moderator, antum kan. Ya, bismillah Ustaz. Mohon izin Ustaz ya, mohon izin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh bahagia orang yang tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Makna tazakka dalam ayat ini, sebagian ulama ahli tafsir ada yang memaknai melakukan proses tazkiyatun nafas. Dan puncak tazkiyatun nafas adalah membersihkan batin dari semua kotoran akidah. Kotoran dalam masalah tauhid. Kotoran dalam masalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang menafsirkan tazakka di sini membayar zakat fitrah. Sehingga urutannya wa dzakara asma rabbih, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, dia melakukan takbiran ketika malam Id. Fasalla, lalu dia salat, yaitu disambung dengan salat Id. Sehingga urutannya tazakka bentuknya adalah bayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua dia takbiran ketika Idul Fitri, dan yang ketiga dia melaksanakan sholat Id. Ini salah satu tafsir. Kalau kaitannya dengan mensucikan jiwa, mensucikan diri, berarti tazakka kita maknai yang pertama yaitu melakukan proses tazkiyatun nafas. Dengan berusaha membersihkan hati dari semua noda-noda baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maupun dalam masalah bagaimana semangat ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika yang dimaksud tazakka mensucikan diri di sini adalah menjaga kehormatan, salah satu di antara upaya yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada 3 orang. Salah satunya adalah an-nakih yuridu bihil afaf. Orang yang menikah dengan maksud agar menjaga kehormatannya. Sehingga ketika dia menikah, dia bisa lebih tenang, pandangannya lebih terjaga, aghaddu lil basar, kehormatannya lebih terjaga, ahsanu lil farj. Tapi kalau misalnya itu belum sampai pada tingkatan demikian Ustaz, sudah punya istri tapi masih berharap gitu, itu berarti gimana solusinya Ustaz? Loh, maksudnya Ustaz? Dia belum bisa menjaga kehormatan dirinya.
Dengan satu istri, dia belum sanggup menjaga kehormatan dirinya. Karena sering lihat istri tetangga dia Ustaz. Masya Allah. Karena rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri kayaknya Ustaz. Wallahu a'lam ya. Ini anak mungkin suudzon sama mereka. Masya Allah. Tapi sebenarnya enggak juga kan Ustaz. Itu kembali kepada pertanyaan pertama tadi Ustaz. Oh iya. Nah, saya lanjut Ustaz. Masya Allah. Tayyib Ustaz. Zid kathiran. Beliau akan kasih tambahan yang lebih banyak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Insyaallah sudah cukup jelas ya Maya. Yang disampaikan Ustaz Ami. Di mana menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri tadi berkaitan dengan bagaimana menjaga jiwa kita dari segala penyakit hati, kotoran-kotoran hati, baik yang berkaitan dengan masalah tauhid ya, dan itu yang paling penting sebenarnya jamaah. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta dan anak kecuali yang berjumpa dengan Allah atau datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Jadi bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ami tadi, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbicara beliau menjaga kehormatan diri tadi, memang salah satunya adalah dengan menikah. Dan tatkala orang cukup dengan satu, ya semoga itu dapat menjaga kehormatan dirinya. Tatkala dia nggak cukup, tapi dia nggak mampu. Karena ada seorang syekh ditanya, Ustaz, Syekh, ana ini kayaknya perlu nikah lagi. Ana fulus punya, rumah punya, mobil semua punya. Tapi ana takut sama istri. Kata Syekh, berarti antum belum mampu. Akhirnya dikatakan ya sudah jangan. Jadi intinya apabila orang ingin menjaga kehormatan diri lalu ternyata dia nggak mampu, solusinya apa? Puasa. Memperbanyak puasa sunnah. Senin, Kemis. Terus masih kayaknya belum mampu Senin, Kemis. Artinya masih tergoda dengan Senin, Kemis itu mungkin puasa Daud. Seperti itu Ustaz. Nah, betul nggak Ustaz? Taib hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin Ustaz bisa lanjut. Jazakallah khairan insyaallah. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini untuk Ustadz Amin Nurbait. Bismillah, assalamualaikum. Saya yang membacakan sebenarnya. Nah, ini udah ada tujuannya Ustadz kepada Ustadz Amin Nurbait. Bagi apa dari penanya? Itu mungkin maksudnya saya disuruh bacakan untuk Ustaz. Mohon izin Ustadz, saya lanjutkan Ustadz. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agak panjang Ustadz. Izin bertanya, kakek dan nenek ana, ortu dari ayah wafat tahun 80-an Ustadz. Meninggalkan rumah yang ditepati oleh paman dan ayah ana. Lalu tahun 86 ayah keluar dari rumah tersebut karena sudah menikahi ibu ana. Kemudian memiliki rumah sendiri. Sedangkan paman ana masih tinggal di rumah almarhum kakek nenek. Tahun 2005 ayah ana meninggal. Saat itu ibu ana meminta hak waris dari rumah tersebut untuk membesarkan ana dan adik. Saat itu usia kami masih 13 dan 8 tahun. Namun rumah tersebut tidak kunjung dijual hingga sekarang. Pada tahun 2014 paman ana meninggal, rumah tersebut masih ditempati oleh istri dan anak-anak paman ana. Bagaimana sikap terbaik yang harus ana ambil ya Ustadz? Apakah masih ada hak waris dari rumah tersebut bagi ibu, ana dan adik ana? Bagaimana perhitungan hak warisnya? Ada keterangan di bawahnya Ustadz, ayah meninggalkan 1 istri dan 2 anak perempuan. Paman meninggalkan 1 istri serta 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Barakallahu fikum. Panjang. Kalau urusan fulus Ustaz Ami. Insyaallah. Nah, Ini rumah Ustaz, bukan fulus. jadi itu jadi fulus nanti Ustaz gitu. insyaallah. Masya Allah. Mohon izin Ustaz ya. Fadal Ustaz, antum menikmati ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Portugal Ustaz. Mumpung masih hangat Ustaz. Masya Allah. Bismillah, saya mohon izin Ustaz Syafiq. Jadi kalau permasalahan seperti yang ditanyakan tadi, di kajian tentang masalah fikih waris itu disebut dengan kasus munasakhat. Kasus munasakhat itu kejadian di mana ada orang yang meninggal dunia,
lalu warisannya belum dibagi sampai ada ahli waris yang meninggal. Dan memang perhitungan kasus munasakhat itu yang paling rumit dalam pembahasan ilmu waris. Maka di buku yang saya tulis dengan judul Pengantar Ilmu Waris itu, kajian bab munasakhat saya taruh di paling belakang. Kalau sampai harus detail ketemu angka, nampaknya tidak mungkin kecuali kita perlu data yang lebih lengkap. Namun jika pertanyaannya, apakah Anda sebagai cucu dari kakek ya, kemudian bapak meninggal jauh setelah kakek, tetap mendapatkan warisan? Jawabannya tetap. Anda mendapatkan warisan dari jatah bapak. Sederhananya, apabila kakek hanya punya 2 anak laki-laki, bapak Anda dan paman tadi ya, maka rumah yang ditinggalkan oleh kakek dibagi menjadi 2. Setengah untuk anak pertama dan setengah untuk anak yang kedua. Nah, dari jatah setengah rumah kakek tadi, ketika bapak meninggal dunia, Anda mendapatkan hak, tadi anak perempuan berapa? 2 ya. Anak perempuan 2, berarti ibu mendapatkan 1/8, anak perempuan 2 mendapatkan 2/3, betul saja? Nah, mendapatkan 2/3. 1/8 plus 2/3, sisa berapa itu Mas? Sisa berapa itu? 2/3, 1/8, 24 ya. Bagi 3, 16 tambah 3. 19/24 berarti sisanya 5/24. 5/24 ini diserahkan ke saudaranya bapak, yaitu paman. Karena tadi kan paman meninggal setelah bapak ya. Kurang lebih hitungannya kayak gitu. Kemudian sebagai solusinya kami sarankan Anda menghubungi aparat desa. Karena biasanya mereka punya catatan tentang masalah tanah-tanah yang ditinggalkan oleh orang masa silam. Itu kan tahun 80-an. Biasanya masih letter C atau bahkan sebelum letter C. Nah, ketika statusnya masih di letter C, Anda bisa menghubungi pihak kelurahan atau pihak aparat desa yang terkait untuk dijadikan sebagai saksi bahwa ini masih milik bersama, agar hak itu tidak hilang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya bagi bapak ataupun ibu yang bertanya. Ustaz Syafiq mungkin ada? Ya. Kalau sudah dibagi nanti anak dikabarin. Oh, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Syafiq. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah meninggal saat Ana masih SMP. Dan adik perempuan Ana masih SD. Alhamdulillah Ana sudah menikah dan memiliki 2 anak perempuan dengan status ibu bekerja. Ibu Ana sangat mendukung Ana bekerja, begitu pula suami Ana. Ditambah semenjak pandemi kantor, Ana menerapkan kerja hybrid sehingga Ana bekerja 50% WFO, 50% WFH. Namun Ana galau Ustadz, dikarenakan kesibukan Ana membuat Ana kesulitan mengatur waktu untuk suami dan anak. Jika Ana resign, ada kekhawatiran akan masa depan jika suami meninggal, sedangkan Ana tidak memiliki keahlian di bidang lain. Apakah ini was-was syaitan Ustadz? Apa yang sebaiknya Ana lakukan? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ana minta izin sama Ustadz Amizan. Ini urusan fulus juga sebenarnya jamaah. Hidup ini ujian. Susah, senang, itu fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menghadapinya tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tadi dia sebagai seorang istri yang bekerja. Yang pertama harus difahami bahwasanya kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami. Di Indonesia ini ada ribuan bahkan mungkin jutaan wanita yang tidak bekerja. Artinya dia tidak menghasilkan uang, tapi dia bekerja dalam rangka melayani suami, membesarkan anak-anaknya. Dan alhamdulillah, terkadang suaminya mati lebih dulu. Terkadang istri mati lebih dulu.
Tapi kita harus paham bahwasanya rizki itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizki. Jadi kekhawatiran dia kalau resign, yang pertama dia perlu bertanya kenapa dia resign? Apa tujuannya dia resign? Kalau tujuan resign dia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Karena selama dia bekerja mungkin dia tidak bisa melayani suami dengan baik padahal itu kewajiban. Sedangkan mencari nafkah bukan kewajiban buat dia. Itu kewajiban buat sang suami. Mendidik anak-anak itu kewajiban buat dia. Adapun memberi makan anak-anak itu tugasnya siapa? Suami. Maka nasihat anak apabila suamimu mampu memberikan nafkah saat ini. Karena hari esok milik Allah Subhanahu wa taala. Saat ini insya Allah resign itu akan lebih baik buat engkau. Tapi bukan berarti tatkala resign engkau tidak mencari rizki. Mencari rizki itu banyak kuncinya. Memperbanyak istighfar. Jadi tatkala engkau resign karena dalam rangka berbuat baik sebenarnya kepada suami dan anak-anak, engkau perbanyak istighfar. Semoga Allah bukakan pintu rizki buat suami. Engkau perbanyak sedekah. Engkau bertakwa kepada Allah, berbanyak doa. Ada pintu-pintu rizki yang lainnya. Insya Allah tatkala engkau bertawakal kepada Allah, Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya dia melakukan perbuatan itu dalam rangka takut kepada Allah SWT. Kalau cerita dari pertanyaan tadi, dia takut tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia takut anak-anaknya terbengkalai. Padahal itu akan jadi pertanyaan di hari kiamat tentang anak-anak kita. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Pasti Allah kasih solusi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebanyakan kita itu bergantung kepada gaji. Bergantung kepada hasil dari usaha dia. Bahkan sebagian kita tatkala di PHK umpamanya jadi stres dia. Jadi kebingungan tatkala umpamanya pandemi kemarin usahanya harus tutup. Dia jadi kebingungan padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Ingat ada seorang laki-laki yang dapat berita dikatakan tokomu kebakaran di pasar. Tokomu kebakaran. Padahal itu tempat dia satu-satunya cari rezeki di sana. Dia jualan di sana. Kebakaran jemaah. Padahal sebagian barang itu belum dibayar. Ada kan toko itu yang pembayarannya tunda gitu ya. Jadi ketika habis baru dibayarkan seperti itu. Itu kebakaran. Jemaah. Orang ini tanya, kebakarannya sampai langit enggak? Ya enggak lah. Alhamdulillah. Rizkiku ada di langit sana. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rizki kalian. Jadi orang tatkala bertakwa kepada Allah, itu Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan insya Allah semua merasakan itu jemaah. Ketika dia bertakwa, tahu-tahu ada solusi yang dia nggak kebayang kok bisa dikasih sama Allah. Kemudian waman yatawakkal 'ala Allah. Ini yang penting. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupin dia. Nah, tawakal ini yang tadi dikatakan apakah dia was-was? Iya, dia was-was. Dia kurang tawakal kepada Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, apa yang akan terjadi? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu setiap pagi keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Pernah melihat burung di musim hujan, dia beli kulkas. Pernah lihat ya? Nggak ada. Padahal dia tahu ini kalau besok hujan, mau dia berpikir, besok hujan, gimana anak mau cari makan? Kadang-kala ada hujan seharian jemaah. Dari pagi sampai pagi lagi. Dia nggak bisa terbang dari sarang. Tapi Allah berikan rezeki kepada dia. Subhanallah. Itu kalau orang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Nggak ada burung punya tabungan.
Nggak ada burung karena umpamanya masyarakat sedang menanam padi, ini kesempatan bagi dia untuk menimbun padi. Supaya nanti anak-anaknya aman. Nggak ada. Itu ketika orang bertawakal kepada Allah SWT. Tapi intinya kalau engkau mau resign, tadi tanyakan kenapa engkau resign. Kalau sebabnya karena bertakwa kepada Allah, insya Allah semua urusannya selesai. Allah akan cukupi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikut ditujukan kepada Ustadz Ami. Bismillah, bagaimana status rezeki yang dikeluarkan oleh istri untuk menafkahi keluarga karena suami abai dalam memberikan nafkah bulanan? Apakah menjadi pahala sedekah bagi istri? Sukron jazakillah khairan barakallahu fik. Ini jazakillah karena tulisannya Ustaz, hanya membacakan. Masya Allah. Yang bekerja suami atau istri? Istri Ustaz. Yang bekerja Yang menafkahi istri, ya. Suami abai dalam memberikan nafkah bulanan. Berarti itu uang pribadi istri ya? Iya Ustaz. Gimana Ustaz? Ya itu gimana sekarang? Masya Allah. Wallahu alam wa izin nih Ustaz Syafiq ya. Apabila itu harta murni milik istri, memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Jika istri itu mengeluarkan harta murni miliknya, apakah harus izin kepada suaminya ataukah tidak? Tapi kalau itu harta dari suami, istri harus minta izin. Namun kalau itu harta murni milik istri, hasil beliau bekerja, atau sang istri mendapatkan warisan dari orang tuanya, intinya murni milik beliau pribadi, kemudian istri sedekah, apakah harus minta izin kepada suaminya? Pendapat yang lebih kuat, tidak perlu minta izin. Dalilnya adalah kisah ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah Id. Setelah beliau sampaikan di depan kepada seluruh jamaah baik yang laki maupun yang perempuan, lalu beliau SAW mendekat ke arah jamaah ibu-ibu. Dan beliau memberikan peringatan kepada mereka, ya ma'saran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para ummahat, wahai para wanita, perbanyaklah sedekah karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penduduk neraka. Ada salah satu di antara ibu-ibu yang tanya bukan untuk protes, tapi tanya dalam rangka untuk mencari tahu sebabnya. Walima ya Rasulullah, lalu kenapa kami lebih banyak masuk neraka? Kebanyakan di antara kami yang masuk neraka ya Rasulullah. Nabi SAW memberikan jawaban apa? Ada dua ya. Yang pertama, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalau bicara suka pedes ya. Sering melaknat artinya sering mengucapkan kalimat umpatan, bicaranya pedes. Orang Jawa nyebutnya tukang maitu. Tahu tukang maitu saja? Maitu tahu Ibu? Nah, Maido. maitu. Kalau laki-laki namanya paidi. Itu ahli maitu. Tayyib. Dan yang kedua watakfurnal ashir, dia nggak bisa berterima kasih kepada suaminya. Kemudian mereka para ummahat yang ada di hadapan Nabi SAW melemparkan, ada yang melemparkan anting, ada yang melemparkan cincin, ada yang melemparkan gelang yang mereka pakai ketika itu. Dan zahir dari hadis menunjukkan bahwa mereka tidak minta izin kepada suaminya. Kan tidak mungkin mereka tanya lewat WA, bang gimana? Boleh nggak cincinnya saya sedekahkan? Tapi mereka langsung lemparkan itu dan ditandai oleh Bilal. Sehingga ini jadikan dalil bahwa harta yang murni dimiliki oleh wanita, dia boleh bersedekah tanpa harus, atau dia boleh manfaatkan, dia gunakan termasuk untuk sedekah tanpa harus bertanya kepada suaminya. Dan insya Allah beliau mendapatkan pahala. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin Ustaz, tadi bicara istri yang
memberikan nafkah. Ya, Dia yang membiayai hidup rumah tangganya, Ustaz. Bukan, itu masuk Iya. sodako apa enggak, Ustaz? Ketika Oh, enggak. Ustaz. Apabila istri memberikan nafkah kepada keluarganya, apakah itu termasuk sedekah ataukah bukan? Apabila istri memberikan nafkah kepada anaknya, insya Allah menjadi pahala. Karena kewajiban nafkah, kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu tanggung jawab kedua orang tua, bapak dan ibunya. Sehingga kalau ada kasus anak yang miskin dan ibunya berkecukupan, maka ibunya punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga insya Allah jika ibu memberikan nafkah kepada anak-anak ibu, dari hasil kerja ibu atau dari uang pribadi karena suaminya lalai dalam masalah ini, insya Allah ini bagian dari menunaikan kewajiban. Dan suaminya berdosa dalam hal ini. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah orang disebut melakukan perbuatan dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Sehingga ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak ngasih nafkah kepada anaknya, maka sang suami ini berdosa. Dan istri insya Allah mendapatkan pahala disebabkan karena dia menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam. Fadhal. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya untuk Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika seorang suami tidak peduli dengan keluarga, tidak mengajarkan agama kepada keluarga dan sering emosi dengan anak-anak, apa yang harus dilakukan sebagai istri? Jazakallah. Nah, Masya Allah. Jadi suaminya ini tidak mengajarkan agama kepada dia dan kepada anak-anak. Dan bersikap. Nemu di mana itu suami jemaah? Ahibati fillah. Jadi banyak di antara para istri itu yang wallahu a'lam kayaknya ketika dia memilih suami tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Nabi SAW ngasih tahu, ngasih pencerahan. Tapi ternyata dia mencari suami yang hanya berharta. Atau suami yang tampan. Tapi akhlak dan perilakunya tidak baik. Maka apa yang harus dilakukan istri? Hendaklah dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya dan semua sudah Allah jelaskan. Dia beristighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabar. Dengan cara melihat kepada kelebihan suami. Oke, suami mungkin tidak. Suami ana masih menjalankan dalam masalah anak ini memang mungkin dia sibuk bekerja. Maka apa yang dilakukan oleh seorang mengajak suaminya kepada Allah SWT. Melihat dan berusaha untuk memberikan kepada suaminya. Antum libasul lahunna. Buat laki-laki dan laki-laki itu pakaian buat wanita. Maka tolong tutupi aib suaminya, ajarkan kebaikan kepada suaminya, tapi nggak perlu disebarkan kepada orang banyak. Karena terkadang ada perempuan yang kalau lagi ngobrol dia ngomongin suaminya. Suamiku kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Dia jelek-jelekan suaminya. Tadi udah disebutkan tuh sama Ustaz. Beliau maka salah satunya adalah karena dia nggak pandai bersyukur kepada suaminya, kufur sama suaminya. Lihat tadi suaminya. Hendak memberikan kebaikan yang banyak buat ibunya.
Kita bisa bayangkan di masa Rasul SAW, di masa para sahabat Nabi, ketika para laki-laki pergi berjihad di jalan Allah SWT. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Siapa yang mendidik anak-anak mereka? Ibu. Makanya sebagaimana seorang suami jangan salah pilih istri, istri pun jangan salah pilih suami. Maka insya Allah dengan seorang istri bersabar menghadapi suaminya, yang tadi suaminya masih alhamdulillah, masih melaksanakan sholat ya. Alhamdulillah, cuma mungkin tadi berkaitan dengan kewajiban dia terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya juga masih kurang. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian dia ambil tugas suami, dia yang jalani. Dan bagi para ibu, tolong jangan suka menjelek-jelekan bapaknya anak-anak di depan anak-anak. Jangan. Karena tetap muru'ah, suami perlu dijaga. Jangan sampai anak itu akhirnya benci sama bapaknya. Dikatakan bapakmu itu kayak gini, bapakmu kayak gini. Ibu yang capek, ibu yang lelah. Jangan. Terus gimana? Ya udah ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala suami tidak bisa hadir mendidik anak, sampaikan bapakmu itu berjuang loh nah, buat kalian. Bapakmu itu bapaknya, salaman sama bapaknya. Sehingga sang bapak itu merasa istriku ini benar-benar telah mendidik anakku dengan baik. Dan pahalanya di sisi Allah sangat besar sekali. Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau itu kebaikan, insya Allah dia mendapatkan balasan darinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, fadhil Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya yakin ibu-ibu yang mendengarkan ini langsung berubah jadi Khadijah semua. Masya Allah. Tapi mungkin hanya bertahan 3 hari. Setelah itu balik jadi Juminten. Juminten ini siapa Ustaz? Masya Allah, alhamdulillah atas jawabannya, jazakallahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ustadz Ami. Ustadz, bagaimana cara kita menjelaskan kepada mertua kita? Beliau meminta kita untuk mensponsori kegiatan 40 hari kematian keluarga dekat. Padahal sebenarnya kita tidak mau, tapi mertua memang belum paham sunnah. Mohon jawabannya Ustadz, jazakallahu khairan. Ada saran Ustaz? Masya Allah. Mohon izin Ustaz. Nah, memang ini permasalahan yang ya menjadi ketegangan masyarakat di Indonesia. Dan itu tidak hanya terjadi antara teman-teman yang sudah ngaji sunnah dengan mereka yang belum kenal sunnah. Bahkan itu sudah ada sejak masa silam. Seperti yang kita tahu misalnya 2 ormas terbesar di Indonesia, salah satu di antara titik perbedaan pendapatnya ada di posisi ini. Dan ada sebagian yang sudah bisa belajar toleransi. Dan masih banyak yang kira-kira perlu belajar bagaimana cara bertoleransi dalam menyikapi ini. Dalam menyikapi peringatan kematian, memang kita mengikuti prinsip bahwa yang namanya musibah itu kan seharusnya dilupakan, bukan dikenang. Yang diperintahkan oleh Allah untuk dikenang itu nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu silahkan kau ceritakan, kau kenang. Sehingga kalau dapat nikmat dikenang, kemudian diceritakan, itu disyariatkan dalam agama kita agar membuat kita itu semakin sering bersyukur kepada Allah, sebab nikmat Allah itu banyak. Sebaliknya ketika kita dapat musibah, seharusnya kita tutupi, kita lupakan. Musibah itu dilupakan. Dan orang-orang Syiah itu punya prinsip sebaliknya. Musibah itu dikenang luar biasa sampai dijadikan upacara besar. Seperti musibah Karbala, kematian Husain. Kita akui itu bagian dari musibah kaum muslimin. Meskipun ada musibah yang lebih besar lagi dibandingkan kematian Husain. Husain meninggal dunia karena dibunuh. Ada yang lebih besar lagi dibandingkan musibah wafatnya Husain karena dibunuh. Apa itu Pak? Para nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Mana yang lebih tinggi
tingkatan musibahnya karena sebab pembunuhan? Seorang sahabat yang dibunuh ataukah para nabi yang dibunuh? Tentu jawabannya para nabi. Sebab yang namanya nabi jelas derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan sahabat. Meskipun demikian, kita tidak diajarkan dalam Al-Quran dengan wafatnya para nabi masa silam yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi maupun yang dibunuh oleh orang-orang kafir di masa silam. Allah nggak pernah ngajarin kita untuk mengenang musibah itu. Buat peringatan setiap tanggal sekian. Padahal Allah tahu nggak kematian para nabi itu tanggal berapa, Pak? Allah tahu, Pak? Tahu ya? Walhamdulillah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana catatan sejarahnya lebih jelas untuk tanggal kematian beliau dibandingkan tanggal wafatnya beliau. Enggak pernah ada satupun riwayat sahabat mengenang kematian Rasulullah SAW. Misalnya mengadakan haul 1 tahun mengenang wafatnya Nabi SAW. Ada Pak acara kayak gitu, Pak? Di zaman Abu Bakar ada? Di zaman Umar ada? Tidak ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Kaum muslimin ada enggak yang mengadakan upacara mengenang wafatnya Nabi SAW? Enggak ada ya. Baik. Sehingga kalau sebagian orang beranggapan orang mati kayak buang kucing katanya. Kenapa kematiannya enggak dikenang? Ini sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur. Baik. Kalau alasan Anda adalah bahwa mengenang kematian itu bagian dari penghargaan terhadap leluhur. Sekarang berikan penghargaan kepada Nabimu sallallahu alaihi wasallam, adakan upacara mengenang kematian Nabi. Saya yakin di demo manusia se-Indonesia. Tidak ada sampai sekarang kaum muslimin yang membuat acara mengenang kematian. Adanya kan maulid. Kalau hari wafat kan tidak ada ya. Ada Pak? Di daerah mana yang ada upacara mengenang wafatnya Nabi SAW? Enggak ada ya. Kalau upacara maulid kita ma'ruf ya. Tapi kalau upacara mengenang wafat Nabi SAW. Maka sebenarnya alasan ini adalah syubhat yang dibisikkan oleh setan. Dia mempertahankan sesuatu yang bermasalah agar dianggap sebagai bagian dari bentuk ibadah. Ini dalam rangka mengenang orang saleh, mengenang jasa baik leluhur, orang tua dan seterusnya. Maka kita membuat acara peringatan kematian. Padahal itu sebenarnya bukan mengenang, untuk menghormati. Maka terbukti Nabi kita Muhammad SAW tidak ada upacara seperti itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian yang jadi masalah ketika kita menghadapi keluarga yang meminta posisi kita untuk memberikan dukungan dalam acara itu. Sebenarnya kalau bisa diberi pengertian, mohon maaf saya berada dalam prinsip dan posisi tidak mengikuti acara semacam ini. Mohon dihargai dan kami tidak dipaksa untuk melakukannya dan mereka bisa memahami itu, alhamdulillah. Tapi sekiranya itu tidak bisa dilakukan, Anda bisa datang ya, untuk bertakziah ke rumah duka, karena takziah itu tidak ada batas waktu. Fungsi takziah adalah tasliyah, menghibur kepada keluarga jenazah agar tetap bersabar dan mereka tidak terlalu sedih. Maka Anda bisa datang di hari-hari sebelum, di kanan kirinya ya, sebelumnya atau setelahnya. Misalnya di hari yang ke-35 atau hari yang ke-38, kan itu ke-40 ya. Itu geser sehari aja nggak mau Pak itu Pak. Ya. Misalnya 41 itu nggak mau. Sebab dia sudah ada hitungannya, nggak boleh geser sehari. Nah yang kayak gini sebagai wujud untuk tetap menjaga hubungan baik, silaturahmi, agar Anda tidak dianggap memusuhi, mungkin Anda bisa datang di hari-hari sebelum upacara atau pasca upacara. Kemudian Anda bisa ngasih hadiah yang kira-kira hadiah itu tidak akan dimanfaatkan untuk kegiatan upacara itu. Misalnya apa Pak? Kasih apa Ustadz kira-kira? Kasih iPad gitu ya. Dijual. Dijual lah ibaratnya. Oh dijual. Atau dikasih parfum atau apa yang kira-kira insya Allah itu tidak akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan itu. Barangkali itu yang bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menjaga silaturahmi. Insya Allah. Tafadhal Ustaz. Bisa ditambahkan. Jazakumullah khairan. Masya Allah.
Atau dikoreksi Ustaz bagian mana? Istafadna Ustaz, istafadna. Nastafidu minkum kathiran. Ya, Jazakallah. alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ditujukan untuk Ustadz Syafiq. Assalamualaikum Ustadz. Pada tahun 2016, Ana dan suami sudah mulai hijrah ke kajian-kajian sunnah. Setiap Ana mengikuti kajian, Ana sering bingung Ustadz. Karena para umahat tidak ada yang pernah saling tegur sapa, bahkan melempar senyum pun tidak. Padahal tempat kajian Ahwat bebas buka cadar. Namun tidak ada yang mau kenal dengan teman kajian sebelahnya. Seperti nafsi-nafsi gitu Ustaz. Adapun umahat yang fanatik dengan geng ya tanda kutip. Namun arti geng tersebut dirubah menjadi nikop squad. Nah ini mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya Ustaz, subhanallah. Ya ini menjadi PR kita bersama ya. Di antara tujuan Nabi SAW diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kemudian di antara mungkin yang besok kita akan bahas ya, berkaitan dengan yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Jadi seorang muslim itu diminta untuk menjaga hablum minallah, bagaimana dia beribadah kepada Allah dan bagaimana dia beribadah kepada manusia. Ini masalah kayaknya sampai hari ini jemaah. Seringkali anak di kajian itu anak tanya kepada yang ada di depan anak. Antum kenal nggak sama yang di sebelah itu? Nggak kenal. Udah salaman nggak? Enggak. Padahal mereka termasuk orang-orang yang ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia datang ke masjid, datang ke soft pertama, duduk di dekat ustadz. Bagaimana dengan yang lebih jauh gitu. Sampai ada sebuah cerita, orang yang hijrah dia ngomong. Ketika anak hijrah ustadz, anak ikut kajian di Surabaya. Waktu itu kata dia. Anak sama istri anak di bagian akhwat, anak di bagian ikhwan. Anak WA sama istri anak. Anak katakan, engkau ada yang negur enggak? Kata dia, enggak ada. Engkau sama. Bayangkan, di tengah lautan manusia seakan-akan sendirian. Enggak ada yang menegur. Maka apa tugasnya? Ini tugas bagi yang tidak ditegur, maka engkau yang memulai menegur. Kita ini kadang kala nyalahkan orang. Oke, mereka salah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita yang menegur. Maka subhanallah di antara penghuni surga itu kullu hayyinin sahl. Apalagi Ustaz? Kullu hayyinin sahlin. Mana lupa ada satu sifatnya lagi. Tapi dia orang yang mudah gitu loh. Bergaul enak, ngomong sama orang enak, suka bertegur sapa, tidak mempersulit orang. Maka engkau yang menjadi seperti itu terlebih dahulu. Yang jadi masalah dia ini kan pertama kali datang kajian. Dia mau negur takut salah, diem gak ada yang negur, maka engkau mulai menegur. Ingat kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah. Ini kalau kita bicara, pantaskah kami berada di surgamu? Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah. Kalian gak akan masuk surga. Hatta tu'minu. Sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan mencapai yang namanya iman sampai kalian saling mencintai. Nggak bakal tuh jemaah. Sampai tingkatan iman yang diinginkan itu sampai kita saling mencintai. Lalu Nabi SAW mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kalau ternyata nih orang yang ngaji, yang hijrah, dia sulit menebarkan salam, gimana dia akan saling mencintai? Apalagi tadi dikatakan sudah mulai apa? Bikin geng-geng ya. Mereka bikin kelompok tersendiri ya. Anak pernah ngisi di Bandung Ustaz.
Subhanallah, ngisi di sini jemaah. Di Masjid Al-Irsyad ya. Yang ada di depan sini, Masya Allah. Iya, anak ngisi di sana jemaah. Rame waktu itu, banyak emak-emak yang datang jemaah dengan lipstiknya ya. Biasa mereka biasanya pakai baju yang seragam ya. Mereka mau ngaji nih. Itu panitianya ya Allah jemaah. Ini emangnya mau kondangan? Ini jadi ini orang mau ngaji dia belum paham gitu loh. Seharusnya disambut, ahlan wa sahlan, silahkan duduk. Ini tuh enggak, malah apa bahasanya itu ya? Dinyinyirin jemaah. Maka tolonglah khususnya panitia ini untuk membuka hati buat mereka. Mereka mau datang ke rumah Allah itu sebuah keistimewaan jemaah. Mereka mau duduk dengarkan kajian, biarin dia dengarkan kajian. Anak ingat kejadian di Surabaya, ada ustadz di Surabaya dia cerita. Mungkin dia cerita sama anak 25 tahun yang lalu. Dia cerita waktu itu ngisi kajian di sebuah masjid. Mungkin kejadiannya tahun 90-an. Lagi kajian di masjid, Ustaz. Itu ada perempuan pulang kerja dari kantor. Kan banyak orang datang ke masjid itu memang gak pakai jilbab dulu jemaah. Pakai baju kantor bawa mukena. Kan gitu tuh. Mereka itu sholatnya pakai mukena. Ternyata ada kajian di masjid, tanya nih perempuan. Dengan gak pakai jilbab gitu dia. Tanya Ustaz, apa hukumnya jilbab? Dia gak pakai jilbab. Apa kata Ustaz? Itu pelajaran nomor 27. Nanti kita bahas. Oh iya Pak Ustaz. Perempuan ini selalu datang kajian. Sampai sebelum membahas jilbab dia udah pakai jilbab. Jadi kadangkala dia belum siap untuk itu. Kadangkala pertanyaannya bukan pertanyaan yang ingin tahu ya. Pertanyaan yang ingin apalah. Tapi yang jelas tadi tolong kita yang merubah. Tatkala kita nggak bisa merubah orang lain, kita yang berubah. Tadi tatkala orang lain tidak menegur kita, kita yang menegur. Jadi seorang muslimah itu dan muslim kalau bisa berusaha untuk menjadi yang seperti Nabi SAW katakan, al-mu'min kan nakhla wal mu'min kan nahla. Orang beriman itu seperti pohon kurma. Tegar jemaah, selalu memberikan kebaikan. Dan orang beriman itu seperti lebah. Kemanapun dia pergi dia tidak pernah merusak. Dia ambil yang baik dan dia tinggal kebaikan. Jadi buat akhwat tadi yang merasa dia berada di tempat yang orang-orang malah gak menegur dia yang tegur mereka. Dia tegur mereka. Ajak mereka untuk jadi lebih baik. Bukankah engkau melihat kemungkaran seharusnya engkau rubah? Bukan malah dia jadi seperti mereka. Mereka gak menegur, sudah ada apa menegur? Seharusnya engkau yang menegur. Dan insya Allah ya kita berusaha untuk memohon kepada Allah dikasih akhlak yang mulia jemaah. Akhlak yang mulia. Dan jangan meninggalkan tempat ini ya. Malam ini nih. Kecuali sudah saling kenal jemaah. Siap? Barakallahu fikum. Ustaz, ada tambahan Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikut ditujukan untuk Ustadz Ami. Agak panjang nih Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum dan cara menyikapi bila ada anggota keluarga yang menggunakan sertifikat tanah yang sudah dihibahkan ke salah satu anggota keluarga lainnya sebagai agunan pinjaman ke bank tanpa seizin si penerima hibah tanah tersebut. Lalu sertifikat tanah tersebut masih atas nama orang tua karena belum dipecah. Tapi semua anggota keluarga sudah diberitahu oleh orang tua bahwasanya tanah tersebut sudah menjadi milik atau dihibahkan ke salah satu dari mereka. Orang tua menghibahkan tanah tersebut ke salah satu anak bukan tanpa alasan syar'i atau zolim, tidak membagi rata hartanya. Tapi orang tua menghibahkan tanah itu karena anak yang dihibahi sudah membangunkan rumah yang layak untuk orang tuanya tersebut. Maka sebagai ucapan terima kasih dari orang tua, maka beliau menghibahkan bagian tanah lainnya untuk anak tersebut. Semoga Allah meridhoi pertanyaan ini bisa sampai dan dijawab oleh Ustadz Amin Nurbait. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Itu pelajaran besok Pak. Belum masuk ya Ustaz ya. Berarti ikut muflen besok ya. Masya Allah.
Gimana Ustaz? Baik, mohon izin Ustaz ya. Yang pertama kita perlu menjelaskan dulu tentang batasan hibah. Kapan sebuah hibah itu pindah hak milik. Jumhur ulama mengatakan bahwa hibah itu pindah hak milik apabila sudah diserah terimakan. Tapi kalau baru sebatas secara aklamasi pernyataan dari orang tua bahwa tanah ini saya hibahkan ke fulan, namun orang tua tidak pernah melakukan serah terima, maka belum menjadi pindah hak milik. Alias masih menjadi milik orang tua sebagai wahib. Tapi kalau tadi diceritakan bahwa sertifikat itu sudah diserahkan ya. Sudah diserahkan belum? Ke salah satu anak ya. Sudah dihibahkan, ya? Tapi sertifikatnya masih belum masih dipecah, atas nama orang tua. Nama orang Memang tua. yang namanya takobut ya, serah terima itu tidak disyaratkan harus balik nama. Karena secara uruf di masyarakat kita takobut itu yang penting sertifikatnya diterima. Kalau dalam bahasa fikih muamalah untuk objek yang bentuknya properti itu dilakukan yang namanya takhliyah. Takhliyah itu pengosongan objek dan mempersilahkan bagi pihak yang menerima untuk menempati atau melakukan apapun terhadap properti itu. Namanya apa tadi? Takhliyah, pengosongan. Kalau sekarang bisa diwakili dengan sertifikat. Selama sertifikat sudah diserahkan dan anak sudah diberi kebebasan untuk menggunakan objek tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan, berarti sudah dilakukan serah terima. Dan kalau sudah dilakukan serah terima, maka sah sebagai hak milik pihak yang menerima. Berikutnya ada masalah lagi, yaitu hibah ini hanya diberikan kepada salah satu anak sebagai ganti karena dia telah membangunkan rumah untuk orang tuanya. Dalam kasus ini ada dua rincian ya. Yang pertama, apabila anak pada waktu membangunkan rumah untuk orang tuanya, niat dia adalah untuk mendapatkan ganti, maka berarti transaksinya transaksi jual beli. Sehingga misalnya anak pada waktu membangunkan rumah orang tua, dia berharap nanti bapaknya akan ngasih tanah yang di sebelah misalnya. Berarti dari awal tujuan dia adalah transaksi jual beli. Anak memberikan rumah dengan harapan nanti dibayar dengan menggunakan tanah. Dan dalam masalah muamalah, al-qusud fil uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Niat dalam akad diperhitungkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila maksud anak yang bangunkan rumah tadi, tujuannya murni untuk berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada maksud untuk mendapatkan balasan. Sehingga dia juga tidak berniat untuk memiliki tanah sebelah dan tidak punya keinginan untuk meminta kepada orang tuanya ganti, maka berarti statusnya murni hibah untuk orang tuanya. Nah, kalau kemudian statusnya murni hibah untuk orang tuanya, sekarang orang tua ngasih hibah kepada beliau berupa tanah. Berarti di sini ada taksis untuk hibah. Dan taksis untuk hibah perlu mendapatkan izin, mengkhususkan anak tertentu dapat hibah, sementara anak yang lain nggak dapat, wajib dapat izin dari saudara-saudaranya. Sebagaimana keterangan para ulama ketika menjelaskan hibahnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah memberikan hibah kepada Aisyah, sementara saudaranya yang lain nggak dikasih. Dan para ulama menjelaskan riwayat ini menunjukkan bolehnya hibah kepada salah satu anak, dan dohirnya Abu Bakar As-Siddiq telah minta izin kepada saudara-saudara Aisyah yang lain. Ketika mereka ridho, maka itu boleh dilangsungkan. Sehingga orang tua bisa ngasih hibah ke salah satu anak, asal anak yang lain ridho, tidak ada yang protes. Wallahu alam, apabila seperti itu yang terjadi, berarti sah tanah itu menjadi hak milik anak yang sudah dikasihkan oleh orang tuanya. Dan apabila saudaranya mau menggunakan sertifikat lahan itu untuk digadaikan di bank, ya harus minta izin kepada yang memilikinya. Wallahu a'lam.
Nah, tafadhal zid syai'. Terus Silakan. gimana ini Ustaz? Itu sudah digadaikan tanpa izin Ustaz. Nah ya, kalau ini kan perbuatan kezaliman berarti Ustaz ya. Pihak saudara yang menggadaikan tadi telah berbuat zalim karena dia menggunakan harta milik orang lain sebagai barang gadai. Sebenarnya kalau dalam akad gadai, kita tidak diperbolehkan menggadaikan barang yang bukan milik kita. Dan kalau itu terjadi, pemilik berhak untuk nuntut. Sehingga nanti pemilik datang ke bank, ini tanah milik saya, ini sertifikat milik saya. Cuman kan di negara kita sebatas klaim seperti itu tidak bisa karena harus ada bukti administratif. Sementara sertifikat itu atas nama orang tua dan bisa jadi orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau orang tuanya tanda tangan itu bisa beres ya. Sehingga dengan tanda tangan pemilik selesai. Cuman kalau itu sifatnya sepihak tanpa tanda tangan orang tua, saya ragu. Karena tidak mungkin biasanya bank menerima objek gadai berupa sertifikat properti sementara tidak ada persetujuan dari pemilik atau ahli waris pemilik. Nah ini saya ragu ini. Ini tidak disebutkan Tidak orang disebutkan. tuanya sudah meninggal atau belum Ustaz? Baik. Jadi kalau misalnya bapaknya yang tanda tangan, ya ini kekeliruan ya dari sang bapak. Padahal tanah itu sudah dihibahkan ke salah satu anak. Tapi kalau itu tanpa tanda tangan dari pemilik dan ahli waris pemilik, pasti ada masalah dari sisi administratif. Kalau ada masalah lebih gampang lagi, bapak tinggal datang aja ke bank, saya sebagai salah satu ahli waris kenapa tidak dimintai izin, itu bisa digugat. Dan biasanya bank akan lemah dalam posisi ini kalau dia tidak punya penguat administratif. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi untuk penanya. Selanjutnya pertanyaan ditujukan untuk Ustadz Syafiq. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa batasan aurat perempuan? Soalnya kadang saya suka males pakai kaos kaki Ustadz. Lalu yang kedua, bagaimana Ustadz kalau saya lagi marah sama suami Ustadz? Kadang saya suka nyesel nikah sama suami saya Ustadz. Suka nyesel nikah sama dia Ustadz. Gimana nih cara ngatasinya Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Kalau bicara aurat wanita adalah seluruh tubuhnya menurut pendapat yang lebih rajih ya. Al-mar'atu aurah, perempuan itu adalah aurat ya. Jadi seluruh tubuhnya aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya. Itu yang bukan aurat. Dan bicara wajah, semua ulama sepakat bahwasanya memakai cadar itu lebih utama daripada tidak pakai cadar. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, tapi terkadang di beberapa daerah ada kondisi yang mereka memilih untuk tidak pakai cadar. Di sebagian tempat mungkin demi untuk dakwah ini, tapi intinya memakai cadar itu menurut sebagian ulama adalah sebuah kewajiban, tapi menurut yang lainnya itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi semua kesepakat bahwasanya itu adalah kemuliaan. Berkaitan dengan wajah, ingat wajah itu adalah yang digunakan untuk menghadap ya. Sebagian perempuan pakai jilbab itu lehernya kelihatan. Atau yang di bawah dagunya itu kelihatan. Padahal itu bukan termasuk wajah. Anda lihat sekarang Masya Allah ada kerudung itu yang sampai ke dagu. Itu insya Allah lebih menutup aurat. Jadi yang bukan wajah memang tetap wajib ditutup gitu kan Ustaz. Adapun kaki itu masuk aurat. Tapi perempuan nggak harus pakai kaos kaki ya. Nggak harus. Kalau pakaiannya itu panjang, menutup kakinya, menutup punggung kakinya, itu sudah boleh dipakai. Apalagi di masa lalu, masa para sahabat Nabi, nggak semuanya bisa pakai kaos kaki. Jadi kalau pakaiannya sudah panjang, makanya pakaian wanita dulu itu ada ekornya. Jadi dari tengah betisnya itu paling panjang adalah satu dhira ya, satu hasta. Itu kalau jalan tentunya boleh jadi kakinya akan kelihatan.
ketika orang pakai kerudung. Tapi kalau kerudungnya agak panjang, insya Allah ketika dia berjalan, kakinya nggak kelihatan. Tapi nggak harus pakai kaos kaki. Kayaknya kayak gitu Ustaz ya. Kan nggak wajib pakai kaos kaki Ustaz. Nggak wajib. Yang penting tadi menutupi kakinya. Pakaian itu panjang menutupi kakinya. Ada pertanyaan kedua. Bagaimana, ada buku Ustaz, judulnya Andai Aku Tidak Menikah Dengannya Ustaz. Kayaknya perlu dibaca sama suaminya yang bertanya. Bisa dibeli di mana Ustaz bukunya? Nggak tahu Ustaz ya, ini Mustafa yang jualan Ustaz. Masih ada bukunya? Habis. Oh habis. Tapi ala kulli hal, kita itu nggak boleh mengatakan andai kata. Jadi menyesal ketika terkena musibah dengan mengatakan andai kata aku tidak bersuami dengan dia ya. Itu nggak boleh. Rasul SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat tentunya secara keimanan, secara keilmuan ya, ketakwaan kepada Allah itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Jadilah engkau orang yang bersemangat untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah, minta tolonglah sama Allah. Yang dalam rangka meraih yang baik-baik buat kita itu kita perlu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah, la ta'jaz wala ta'jiz. Jangan jadi orang yang ada sebagian orang mengatakan aku nggak bisa, aku nggak mampu, nggak. Engkau harus jadi orang yang optimis selalu gitu loh. Fa in asabaka syai'. Nah, kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan tentunya musibah, maka jangan mengatakan andai kata aku melakukan ini pasti akan terjadi ini atau andai kata jangan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah takdirnya Allah gitu loh. Udah takdirnya Allah. Memang ada perasaan aku kok bisa dapat suami kayak gini umpamanya ya. Boleh jadi karena dosa-dosanya. Wallah ada seorang ulama jemaah yang istrinya itu kasar sama dia. Ketika sahabatnya berkunjung ke rumahnya, dia dengar istrinya ini kurang memuliakan suaminya. Maka tamunya ngomong, kenapa engkau nggak ceraikan dia? Engkau cari ganti lah. Apa kata dia? Aku takut kalau aku cari ganti yang lebih buruk dari ini. Boleh jadi perempuan ini adalah azab yang Allah berikan kepada aku karena dosa-dosaku. Aku akan sabar menghadapi dia. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosaku. Jadi boleh jadi tadi seorang wanita ini ketika mendapati suami mungkin yang kurang baik. Mungkin dia perlu perbanyak istighfar mohon ampun sama Allah. Dan boleh jadi juga karena dosa-dosa dia kepada Allah. Dan kita harus tahu jangan sok suci jemaah. Kita ini banyak dosa jemaah. Dan sebagian pasangan hidup kita boleh jadi adalah ujian dari Allah. Untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz orang itu Ustaz? Jadi nanti ibu-ibu kalau ketemu suaminya qadarullah wa ma syaa fa'al. Bukan alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Yang ditakutkan semuanya ngomong kayak gitu Ustaz. Masya Allah. Baik. Tapi sebenarnya bukan cuma suami, kayaknya bapak-bapak juga ketika melihat istrinya, Ustaz, lihat ya Allah, ini mungkin katanya Ustaz tadi. Qadarullah, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan ditujukan untuk Ustaz Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki perusahaan bersama dengan rekan-rekan, dengan 2 rekan. Tetapi sudah beberapa tahun belakangan ini saya hanya berperan sebagai tenaga ahli dan bukan di dalam manajemen. Manajemen saat ini lebih memilih pendanaan permodalan dengan cara pinjam ke bank konvensional. Pertanyaannya adalah apakah yang saya harus lakukan? Apakah saya perlu melepas kepemilikan dan hanya sebagai pegawai saja? Lalu yang kedua, bagaimana hukum menerima honor bantuan penelitian dan beasiswa dari Kemenq LPDP yang infonya adalah mendapat pendanaan dengan dana lestari yang cenderung ribawi. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, mohon izin Ustaz. Yang pertama berkaitan posisi kita ketika kita berada di sebuah perusahaan, sementara perusahaan itu melakukan maksiat.
Biasanya perusahaan yang melakukan maksiat itu dia bertransaksi riba baik di posisi funding maupun lending. Misalnya transaksi riba yang funding berarti dia mengambil pendanaan dari riba. Kalau lending biasanya dia nyimpen dana di deposito ribawi sebagai dana cadangan lalu dia mendapatkan bunga dari situ. Tayyib. Dalam sebuah perusahaan ini ada dua manusia yang perlu dibedakan. Pertama, mereka yang terlibat dalam akad kerjasama. Dan yang kedua, mereka yang berstatus sebagai karyawan. Kalau yang berstatus sebagai karyawan, di mana dia sama sekali tidak punya kebijakan terhadap kegiatan perusahaan, sehingga dia hanya bisa bekerja sesuai SOP yang berlaku, maka insya Allah dia tidak menanggung dosa terhadap dosanya perusahaan. Sehingga kesalahan perusahaan ini tidak mempengaruhi kehalalan gajinya. Maka dia mendapatkan gaji, bekerja di situ selama perusahaannya bergerak di bidang yang mubah, misalnya otomotif atau konsumer atau yang lainnya, insya Allah gaji dia halal. Di daerah Cikarang, kemudian Kerawang dan kanan kirinya termasuk kalau di sini Tangerang, banyak sekali pabrik-pabrik milik asing. Dan di situ ada jutaan kaum muslimin yang menjadi karyawan. Sementara kita tahu yang namanya pabrik asing ini tidak lepas dari yang namanya riba. Sehingga ketika saham mereka dikeluarkan, ini tidak masuk pada indeks saham syariah. Baik, kita tidak perlu menyebutkan nama perusahaannya, terlalu banyak ya, antum ma'ruf perusahaannya. Terus bagaimana hukumnya bekerja di situ kalau saham perusahaan ini tidak masuk dalam indeks saham syariah? Jika posisinya hanya sebagai karyawan, tidak masalah. Karena dia tidak bertanggung jawab dengan dosanya perusahaan. Tapi kalau dia sebagai salah satu anggota syirkah, sebagai salah satu pihak pemilik saham, apakah boleh tetap bertahan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, boleh bertahan jika nilai dari penyimpangan riba tadi masih di bawah angka yang ditoleransi. Dan di sini juga ada perbedaan pendapat. Angka toleransinya berapa? Kalau pakai angka yang longgar banget ya di SN MUI. Tapi kalau agak dikit ketat, kita bisa gunakan Hay'ah Syar'iyah Bank Rojihi, DPS ya. Dewan Pengawas Syariahnya Bank Rojihi. Di mana utang ribanya tidak melebihi 25%. Kemudian deposito hasil bunganya tidak melebihi dari 5% revenue perusahaan. Ini ada di buku saya Halal Haram Bisnis Online. Kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih detail angka-angka itu. Baik. Namun pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama. Kita sebut jumhur karena di sini adalah pendapatnya Majma' Fikih Islami baik yang di bawah Rabithah maupun yang di bawah OKI. Juga pendapat yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Apabila perusahaan itu melakukan perbuatan maksiat dan kita berada di bagian pemilik saham, maka wajib untuk berlepas diri. Dengan cara ia melepaskan saham itu, menarik saham kita, menarik modal kita. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini secara pribadi menurut saya lebih kuat dengan alasan takyif fikih yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, pendekatan fikih yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, beliau menyatakan wasyirkatul inan tubna alal amanah wal wakalah, bahwa akad syirka inan itu dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Dan perusahaan itu kurang lebih syirka inan, basicnya adalah syirka inan. Karena syirka inan itu kan modal boleh tidak sama, kerja boleh tidak sama. Yang penting pokoknya di situ ada unit kerjasama, nilai modalnya maupun nilai kerjanya boleh tidak sama. Dan perusahaan seperti itu, perusahaan kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, jika statusnya adalah sebagai wakalah dan amanah, berarti begini, posisi Anda sebagai pemilik saham itu mewakilkan kepada pihak manajemen dan memberikan amanah kepada mereka untuk mengelola perusahaan tersebut.
Nah, dalam proses wakalah, apabila wakil yang Anda tunjuk atau yang menjalankan modal Anda itu melakukan perbuatan maksiat, maka pemilik modal wajib melarang. Kalau nggak bisa gimana? Dia harus keluar. Dia harus keluar. Sehingga kalau saya memberikan modal ke mudorib, ini saya kasih modal, silahkan kau gunakan untuk usaha. Ternyata mudorib saya menyeleweng. Dia melakukan praktek riba atau melakukan kesalahan dalam masalah muamalah, maka saya wajib untuk tarik modal. Kalau enggak, saya harus mengubah penyimpangan yang dilakukan oleh mudorib tadi. Sebab ketika kita tetap bertahan, berarti kita menyerahkan tugas itu yang isinya maksiat kepada orang lain dan kita turut mendapatkan dosanya. Sebab al-wakil bimanzilati al-muwakil. Karena wakil itu kedudukannya sebagaimana yang mewakilkan. Begitu ya. Sehingga kalau dengan pendekatan ini, maka kami sarankan Bapak jika ingin berada di posisi sebagai karyawan saja, pelaksana teknis yang bukan lagi di pemilik saham dan mengatur di manajerial, insya Allah itu lebih baik. Anda tarik sahamnya dan kalau tetap bekerja di situ, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang tadi berkaitan dengan dana penelitian tuh, Ustaz. Wallahu a'lam, sampai sekarang saya belum punya data yang lebih detail tentang itu ya. Kalau beasiswa LPDP itu boleh atau tidak? Kami sarankan Bapak tanya ke Al-Ustadz Dr. Irwandi ya. Karena biasanya beliau punya data yang lebih detail tentang itu. Sehingga mohon maaf saya wallahu alam tidak bisa memberikan jawaban. Ustaz Syafiq pernah dapat cipratan. Apalagi Ustadz sudah diserahkan ke Ustadz Irwandi ini. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini satu pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Syafiq. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus kita lakukan sebagai anak ketika sedang mengunjungi orang tua untuk birrul walidain, namun orang tua kita bercerita banyak dan tidak sedikit yang dibahas adalah kekurangan orang lain ataupun gibah. Di satu sisi sangat ingin mendengarkan untuk menghilangkan penat beliau, namun di sisi lain ingin meninggalkan gibah tersebut. Mohon jawabannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kira-kira ini Ustaz? Masya Allah ya. Memang kadangkala kita serba salah menghadapi orang tua kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Kalian sabar enggak? Itu poinnya. Ada yang diuji sama orang tua seperti yang tadi. Ada yang diuji sama anaknya. Ada yang diuji sama mertuanya. Ada yang diuji sama menantunya. Ada yang diuji sama kakaknya, ada yang sama adiknya. Itu ujian dari Allah SWT. Sekarang bagaimana sikap anak menghadapi orang tua yang seperti itu? Maka sang anak berusaha untuk mengalihkan pembicaraan ayah kepada pembicaraan yang lain. Atau sang anak berusaha untuk memancing sang ayah agar sang ayah merubah majelis riba itu menjadi majelis nasihat. Ketika dia ngomong kejelekan orang lain, katakan ayah, sekarang kira-kira ayah apa yang akan ayah lakukan dengan orang yang telah melakukan kesalahan itu? Kan kesian dia ayah. Sehingga majelis yang awalnya riba, sang anak merubahnya jadi majelis nasihat. Bagaimana dia memaksa ayah untuk memikirkan solusi terhadap keburukan orang tersebut. Jadi bukan hanya jadi majelis yang menyebutkan kesalahan orang, tanpa ingin memberikan kebaikan buat orang itu. Soalnya kita kadang-kala memutus omongan orang tua akan beranggapan kita tidak beradab. Maka tadi, tunggu sampai selesai orang tua berbicara, atau kalau tadi kita bisa mengalihkan pembicaraan, kita alihkan. Kalau tidak selesai orang tua berbicara, ayah sekarang apa yang akan kita lakukan? Setelah ayah tahu keburukan orang tersebut. Kemudian dia menyampaikan, kalau kita sekedar ngomongin keburukan orang ayah, yang ditakutkan malah kita akan kehilangan pahala kita. Jadi sampaikan kepada ayah tentang masalah riba juga. Nanti di akhir,
Kalau antum tidak bisa mengalihkan pembicaraan ayah. Wallahu alam. Jadi intinya antum alihkan pembicaraan orang tua kepada pembicaraan yang lebih bermanfaat. Yang kedua, di akhir cerita minta kepada ayah untuk memberikan solusi. Katakan kepada orang tua bahwasanya dia saudara kita sesama muslim. Mungkin dia lupa, mungkin dia nggak mengerti. Tugas kita sesama saudara ini apa gitu loh. Bukankah kita cermin buat dia. Sehingga sang ayah berpikir untuk memberikan solusi. Yang ketiga, ya tadi, setelah itu memberikan nasihat kepada ayah tentang masalah hukum ghibah itu sendiri. Atau kalau nggak bisa semuanya, maka antum berusaha untuk menghindari majelis tersebut. Gimana Ustaz? Ada tambahan Ustaz? Kif Ustaz? Atau mungkin ditambahkan kafarah ghibah itu gimana kalau sudah terjadi? Sahih Masya Allah. Jamil. Iya Ustaz. Fadhal Ustaz. Iya ini kadang-kadang menjadi masalah ya. Tatkala kita sudah ghibain orang tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Ini termasuk dosa, salah satu dosa besar ghibah ini jemaah. Yang kalau dosa itu berkaitan dengan Allah, syarat tobatnya 3 kan? Kita menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan hamba Allah yang lainnya, dengan sesama manusia, kita perlu minta dihalalkan sama orang tersebut, minta maaf sama orang tersebut. Para ulama menjelaskan bagaimana kalau orang itu nggak tahu kita ghibain dia. Kalau kita datang minta maaf mengatakan aku ghibain engkau, yang akan terjadi malah keributan. Maka lebih baik antum tidak mengatakan kepada dia dosa antum. Antum datang minta maaf aja. Aku kayaknya punya salah sama engkau. Oh minta maaf. Dan kemudian kita sering mendoakan kebaikan buat dia. Serta menyebutkan kebaikan dia. Di majelis yang dulu kita ghibain dia. Bagaimana kita menghapuskan dosa ghibah itu dengan cara kita menyebut kebaikan dia. Membela dia. Itu untuk menghapuskan dosa tadi. Tapi kalau dia tahu kita ghibain dia. Mau tidak mau kita minta maaf. Karena dia sudah tahu kita pernah ghibain dia. Mungkin seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya. Sesi anak-anak selesai lebih cepat ya. Sehingga komplotan anak-anak sudah sampai di sini. Ini anak-anak punya kejutan Ustaz. Oh Masya Allah, Ya, ada kejutan ya. Mau ada penampilan. Penampilan atau penampakan? Penampakan. Penampakan.